Saudara, Kabupaten Morowali Utara terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, ditetapkan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013. Kabupaten Morowali Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Morowali. Sebagai kabupaten baru, membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui program Morut Sehat. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, serta bagaimana capaian program Morut Sehat? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Zona Inspirasi. Saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bupati Morowali Utara, Bapak Delis Julkarsnon Hehi, yang telah hadir bersama kami pada hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Winda. Apa kabar, Pak Bupati? Kabar baik. Kabar baik. Biasanya akrabnya disapa dengan Pak Dokter ya oleh masyarakat ya? Iya, akrabnya seperti itu, Mbak. Baik, Pak Bupati, terkait dengan Morowali Utara, boleh dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV seperti apa wajah Morowali Utara di Sulawesi Tengah? Ya, sebagaimana Mbak Winda sampaikan tadi, Kabupaten Morowali Utara pada tahun ini tepat berusia 10 tahun. Dan tentunya selaku kabupaten baru kita terus berbenah dan coba memacu diri semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dan hasil-hasil kerja keras seluruh aparatur sipil negara dan juga seluruh komponen masyarakat yang terlibat telah memulai membuahkan hasil hari ini. Sehingga Kabupaten Morowali Utara hari ini memiliki capaian-capaian baik dalam pembangunan maupun dalam segi birokrasi pemerintahan. Ya, kemarin pada tahun 2002 kami dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Morowali Utara telah menempati peringkat teratas di Sulawesi Tengah. 3 hari kemarin juga dalam segi reformasi birokrasi kami mendapatkan penghargaan dari BKN Award di Yogyakarta. Ada sejumlah prestasi yang kemudian sudah diraih oleh Pemkab Morowali Utara. Lalu apa saja program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan fokus programnya apa nih Pak Bupati? Ya, visi Kabupaten Morowali Utara adalah terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Nah, ini menjadi fokus 3 hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga tentunya peningkatan kesejahteraan. Nah, hari ini kami fokus pada 3 bidang itu. Kemudian kami jabarkan dalam 5 misi. Yang pertama terkait kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua terkait pendidikan, juga meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga peningkatan kesejahteraan sesuai dengan potensi daerah. Kemudian yang keempat kami fokus pada pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara. Dan juga yang kelima penataan birokrasi. Itu kemudian kita fokus pada 5 hal ini dulu. Pada program Pemkab Morowali Utara yang pertama adalah kesehatan. Kenapa nih Pak Bupati yang dipilih kesehatan? Apa alasannya? Logikanya sederhana aja. Kalau orang sehat, maka tentunya kalau masyarakatnya sehat, maka berarti kita berharap akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kita bisa menghasilkan generasi yang cerdas. Karena kalau kurang gizi, kalau sakit-sakitan, tentunya pembangunan SDM kita akan terhambat. Yang kedua, kalau juga sehat, maka tentunya mencari nafkahnya juga jadi lebih baik tentunya. Sehingga upaya-upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah kalau masyarakatnya sehat. Sehingga ini menjadi pondasi. Makanya visinya itu sehat dulu, cerdas, dan kemudian sejahtera. Kesehatan adalah pondasi ya yang dilakukan. Lalu strategi utama yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam peningkatan kesehatan di sana seperti apa Pak Bupati? Ya, misi pertama kita adalah meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Nah, ketika berbicara aksesibilitas, kami berbicara pada 3 hal. Yang pertama, akses pembiayaan. Ya, agar masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan biaya atau karena kendala biaya tidak bisa mengakses. Yang kedua, kita bicara akses sarana prasarana. Itulah kenapa kami membangun hari ini banyak sarana prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian yang ketiga, akses sumber daya manusia. Bagaimana masyarakat bisa mengakses petugas-petugas kesehatan, sehingga hari ini kami juga mendistribusikan tenaga kesehatan supaya ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Mencukupkan tenaga SDM yang kami miliki, baik kami menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan universitas yang ada untuk mencukupi kebutuhan termasuk dokter spesialis yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Dan itu sudah berjalan ya? Yes.
Kemudian yang dilakukan adalah pembangunan 22 puskesmas bantu. Ada juga 2 pos pembantu, kesehatan desa. Seperti apa? Boleh diceritakan Pak Bupati? Ya itulah tadi berbicara yang kedua saya mengatakan akses terhadap sarana prasarana. Kita berharap masyarakat sedekat mungkin bisa mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Sehingga itulah kenapa kemarin kami membangun fasilitas puskesmas pembantu itu di 22 tempat yang hari ini ya waktu itu belum ada fasilitas sarana kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mengakses sarana kesehatan itu. Apa kemudian tanggapan masyarakat dibangunnya puskesmas bantu, kemudian juga ada pos kesehatan desa di sana akhirnya? Ya tentunya masyarakat akan lebih senang karena jangkauan dia untuk menerima layanan kesehatan juga lebih dekat dengan sarana yang lebih memadai. Kami membangun sarana yang hari ini cukup representatif, cukup memadai, cukup layak untuk digunakan sebagai pusat pelayanan kesehatan yang ada di desa. Kemudian ini yang mengubah ya Morowali Utara, di mana semua fasilitas kesehatan sudah lengkap. Belum semua, ya tentunya kita dalam proses melengkapi semua secara bertahap, tapi kami cukup gencar secara progres untuk pembangunan fasilitas itu. Kami juga membangun hari ini rumah sakit kami, kemarin telah menyelesaikan pembangunan untuk Picu-Nicu dan hari ini kami membangun ruang VIP untuk memperluas kemampuan kami untuk menerima pasien karena pertumbuhan penduduk di Morowali Utara cukup signifikan karena hadirnya industri yang ada. Oke, kita akan lanjut lagi. Bapak Delis, usai jeda berikut ini masih banyak kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Bupati. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan tentunya saya masih bersama dengan Bupati Morowali Utara Bapak Delis. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 22 puskesmas bantu, kemudian ada 2 pos kesehatan desa. Pak Delis boleh dijelaskan apa tujuan dari dibangunnya puskesmas ini, kemudian apa perubahan yang terjadi di sana setelah adanya puskesmas bantu ini? Ya. Tujuannya jelas sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana. Sehingga kita berharap dengan pembangunan ini bisa mendekatkan masyarakat kepada pusat layanan kesehatan yang ada. Nah tentunya kita berharap dengan dekatnya akses ini maka masyarakat akan lebih dipermudah. Kemudian ketika menghadapi kendala atau persoalan terkait masalah kesehatannya, maka dia bisa dalam jangkauan yang dekat untuk bisa mengakses pelayanan itu. Perubahan yang terjadi seperti apa nih Pak Bupati? Apakah masalah kesehatannya kemudian menurun, kemudian masyarakat sangat terbantu dengan adanya hal ini? Ya, hari ini capaian kita udah lumayan signifikan. Dari indeks keluarga sehat kita, hari ini Morowali Utara telah melompat naik 4 tingkat dari peringkat sebelumnya. Sehingga artinya kerja-kerja ini mulai menunjukkan hasilnya dan tentunya capaian-capaian ini masih harus terus kita tingkatkan. Ya, karena hari ini kita bicara aksesibilitas, berikutnya kita akan bicara tentang mutu. Ya. Akses dan mutunya juga yang kemudian harus diperhatikan. Lalu bagaimana proses perencanaan anggaran, kemudian pelaksanaan pembangunan puskesmas bantu dan pos kesehatan di Kabupaten Morowali Utara ini? Ya, memang kita fokus anggaran untuk 3 hal yang saya sampaikan sesuai dengan visi misi kabupaten, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Jadi sebagian besar fokus anggaran kita itu persoalan kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga peningkatan kesejahteraan. Nah, kemudian pembangunan infrastruktur, penataan ibu kota Kolondale, kemudian penataan birokrasi. Kita fokus dulu ke situ. Sehingga hari ini kami belum membangun dulu kantor-kantor yang baru di Kabupaten Morowali Utara. Kenapa? Kami lebih mementingkan 3 hal tadi. Seperti itu. Lalu bagaimana kemudian kolaborasi, sinergi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Ya, tentunya kerja-kerja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemda. Tentunya sinergitas dengan lintas sektor, kemudian juga dengan instansi yang lain terus kami dorong. Sehingga bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya ada peran serta para pemerintah desa, para kader posyandu, para tim penggerak PKK di desa, kemudian ada kontribusi perusahaan sebagai peran serta mereka. Demikian juga dari TNI Polri yang memberikan sumbangsi untuk sektor kesehatan ini juga kita terus sinergikan
untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, infrastrukturnya kemudian sudah dibangun. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya, Pak Bupati? Ya, kita ingin memastikan bahwa tidak ada desa yang tidak punya tenaga kesehatan. Sehingga hari ini kami meminta untuk pemetaan sehingga semua desa bisa memiliki tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kami masih membuka terus lowongan untuk penerimaan P3K untuk bidang kesehatan, khususnya para tenaga bidan, perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya dan juga dokter. Ini dalam rangka mencukupkan tenaga ini yang kita butuhkan. Oke, kemudian dari data yang kami terima bahwa Kabupaten Morowali Utara ini meraih penghargaan yaitu Universal Health Coverage. Itu bisa diceritakan Pak Bupati bagaimana? Ya, kita tahu bersama bahwa Universal Health Coverage ini adalah sistem jaminan yang memastikan masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan, baik itu upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Nah, dengan predikat Universal Health Coverage ini berarti Kabupaten Morowali Utara telah diakui oleh BPJS Kesehatan bahwa kami telah mengcover sebagai jaminan, sebagian dari sistem jaminan semesta, kami telah mengcover seluruh masyarakat Morowali Utara dengan BPJS Kesehatan. Dalam sistem BPJS Kesehatan kan ada penerima bantuan iuran, kemudian ada pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS. Nah, di luar itu pemerintah Morowali Utara mengcover semuanya, sehingga tidak ada lagi masyarakat Morowali Utara yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena persoalan biaya. Itu tujuannya kita untuk sehingga kita mendapat predikat Universal Health Coverage. Langkah konkret yang kemudian dilakukan untuk mencapai Universal Health Coverage ini apa Pak Bupati? Ya, penyediaan dana. Kita menyediakan dana untuk bisa membayar, menjaminkan, mengikutkan para masyarakat kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi untuk masalah biaya bagi masyarakat di Morowali Utara ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Iya, kalau kita sudah ikutkan semua menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga secara hak seharusnya persoalan biaya untuk mengakses pelayanan kesehatan sudah bukan menjadi kendala lagi. Karena ini di cover juga oleh pemerintah daerah di Morowali Utara. Dan cakupan kita rata-rata di atas 100%. Ya, tahun kemarin kita 106%. Ya. Adakah persyaratannya? Bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ini? Ya, yang kita ikutkan menjadi peserta itu selain yang tadi, selain penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, kemudian juga para pekerja penerima upah, maka di luar itu pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengikutkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan yang membayarkan iurannya ini adalah juga pemerintah daerah. Jadi masyarakat tidak perlu kita tidak membebani masyarakat lagi. Apa kemudian dampak positif yang kemudian dirasakan oleh masyarakat setelah tercapainya Universal Health Coverage ini? Ya, dampak secara langsung masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa pusing lagi dengan biaya. Dulu masih sering kita jumpai kasus masyarakat tidak bisa berobat karena tidak punya kartu BPJS. Atau ada masyarakat yang dulu sebagai peserta BPJS Mandiri tidak bisa melunasi akan kewajibannya yaitu iuran BPJS. Nah, hari ini yang menunggak, yang tidak mampu membayar, ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Kamilah yang membayarkan iuran mereka ke BPJS Kesehatan. Tapi untuk melaksanakan semua ini, apakah ada tantangan dan juga hambatan apa yang kemudian dialami oleh pemerintah daerah? Ya, pastinya hambatan yang terlalu besar sih tidak ada. Tapi yang penting hari ini adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk gaya hidup sehat. Nah, tentunya kita tidak berharap angka kunjungan pasien akan meningkat. Harapan kita sebenarnya adalah bagaimana itu bisa menurun dengan upaya-upaya promotif dan preventif yang kita kedepankan ke depan. Kita berharap masyarakat bisa sehat, tidak perlu sakit. Tapi itu. Kalau upaya pencegahannya, kan ada lebih baik mencegah daripada mengobati, itu seperti apa? Kan ini untuk pengobatannya udah lengkap nih Pak Bupati. Untuk pencegahannya seperti apa? Ya, tentunya upaya-upaya promotif, pencegahan dan preventif yang dilakukan ya dengan sosialisasi, dengan penyuluhan kesehatan, tentunya dengan bagian daripada tadi meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat sehingga gizinya bisa cukup. Nah, itu adalah upaya penyediaan air bersih. Nah, ini semua adalah upaya kita bagaimana masyarakat yang sehat bisa tetap sehat. Jadi sudah ada sejumlah langkah dan upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini, Pak Bupati, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.
Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan saya masih bersama dengan Bapak Delis, Bupati Morowali Utara. Kami juga ingin mengucapkan selamat atas apresiasi yang kemudian telah didapatkan dalam puncak perayaan HUT ke-12 Kompas TV. Kabupaten Morowali Utara mendapatkan apresiasi daerah pelayanan publik, bisa diceritakan seperti apa, Pak? Ya, pertama-tama kami juga bersyukur bisa mendapatkan penghargaan itu. Bagi kami, tugas kami hanya bekerja, Mbak Winda. Tugas orang lain lah yang menilai. Jadi kami melakukan kerja-kerja, upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Nah tentunya kalau Kompas mengapresiasi atau publik mengapresiasi, tentunya kita mensyukuri itu sebagai bentuk hasil dari kerja-kerja yang dilakukan oleh segenap jajaran, pemerintah daerah dan juga tentunya masyarakat Morowali Utara. Tentunya ini adalah kado juga ya buat masyarakat Morowali Utara. Penghargaan ini untuk masyarakat Morowali Utara, bukan untuk saya. Baik. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan yang kemudian menjadi prioritas dari pemerintah daerah Morowali Utara. Upayanya, langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan. Yang kemudian yang kedua, tadi juga kalau saya tidak salah ingat adalah pendidikan yang menjadi prioritas. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Ini boleh dijelaskan Pak Bupati seperti apa langkah strateginya untuk menjalankan program-program lainnya? Ya, jadi sebagaimana tadi visi kabupaten terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera. Poin pertama tadi itu yang adalah kesehatan yang kita sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nah, karena itu kami mendorong pertama juga terkait akses terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Morowali Utara bisa bersekolah dengan baik. Nah tentunya kita bicara akses, kembali lagi kita bicara yang pertama akses pembiayaan. Sehingga hari ini kami membebaskan biaya pendidikan bagi anak-anak di Morowali Utara baik SD maupun SMP. Memang selama ini tidak membayar SPP lagi, tapi ada membayar uang komite. Nah uang komite ini kami tiadakan. Jadi selama ini kewajiban orang tua membayar uang komite digantikan oleh Pemda. Pemda lah yang membayar itu ke sekolah sebagai pengganti uang komite yang kami namakan sebagai biaya operasional sekolah yang berasal dari daerah atau BOSDA. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa Morowali Utara yang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Memang SMA kita tidak sentuh karena ini menjadi domain provinsi, sehingga kami tidak masuk ke situ. Untuk perguruan tinggi, kami memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat Morowali Utara. Memang tentunya tidak mencukupi segala kebutuhan mahasiswa, tapi ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memotivasi para mahasiswa yang menuntut ilmu untuk bisa semangat berkuliah dan kemudian bisa berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kemudian menjadi sumber daya manusia yang bisa membangun Morowali Utara ke depannya. Itu dari segi pendidikan. Pendidikan, ya. Kemudian kan tadi sehat, cerdas, nah masyarakat juga harus sejahtera. Bagaimana langkah dan upaya yang dilakukan? Nah upaya-upaya kita untuk peningkatan kesejahteraan ada beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah penciptaan lapangan kerja. Sehingga para pencari kerja yang ada, anak-anak Morowali Utara ini bisa mendapatkan pekerjaan. Nah untuk lapangan kerja tersebut kami telah membuka pelatihan untuk tenaga skill. Baik itu operator atau sopir DT, kami berharap mereka tidak hanya menjadi buruh kasar, tapi kedepannya bisa menjadi tenaga skill. Nah, kita sudah memulai itu, program pelatihan yang disupport oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga pelatihan. Kami telah MOU juga dengan perusahaan yang ada di Morowali Utara, ada PT GNI, Gunbuster Nickel Industry, sehingga serapan nantinya hasil lulusan daripada pelatihan itu akan diserap oleh perusahaan sebagai tenaga kerja skill di perusahaan itu. Jadi yang pertama adalah pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak mau bekerja, orang yang mau berwirausaha, ingin merintis UMKM misalnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mengalokasikan anggaran untuk bantuan modal usaha bagi para pelaku UMKM itu sebesar 300 juta rupiah setiap desa. Setiap tahun. Kami udah jalan tahun ketiga. Nah, 300 juta bantuan modal usaha ini untuk kami udah pilah. 100 jutanya untuk kelompok usaha pemuda, 100 jutanya untuk kelompok usaha perempuan, dan 100 juta untuk usaha yang lainnya, petani dan nelayan yang lainnya. Sehingga kami berharap akan muncul usaha-usaha baru di pedesaan yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah ini upaya yang kita lakukan. Bagi yang mau kerja kita menyediakan pelatihan kerja, bagi yang mau berwirausaha kita juga memberikan modal untuk mereka bisa berwirausaha sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jadi ini juga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Morowali Utara. Dan ya Pak angka pengangguran kita sudah menurun secara sangat signifikan. Oke, sudah secara signifikan tertolong dengan adanya program ini ya. Apalagi nih program unggulan dari pemerintah daerah Morowali Utara, silahkan disebutkan. Ya, Bupati. Ini yang menjadi fokus kita dulu, Mbak. Nah, kemudian setelah itu kita masuk pada penataan birokrasi. Karena kita tahu bahwa birokrasi ini menjadi mesin penggerak semua pelayanan publik yang kita lakukan. Nah, saya selalu mengedepankan kepada para aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya selalu mengingatkan berulang kali bahwa legasi sebuah kehormatan bagi para pejabat adalah pada karya yang kita lakukan, pada legasi warisan yang kita berikan bagi daerah dan bagi masyarakat, bukan diukur pada berapa materi yang kita dapatkan. Nah ini tentunya untuk menggugah sehingga kita bisa sungguh-sungguh bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat Morowali Utara. Tentunya semuanya demi masyarakat Morowali Utara. Adakah plan ataupun juga rencana dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, Pak Bupati? Ya, dalam tahun ini kita akan merayakan ulang tahun yang ke-10 Kabupaten Morowali Utara. Tentunya ini menjadi sebuah momentum untuk bagaimana kita lebih semangat untuk membangun kabupaten yang kita cintai. Yang kedua, kami tentunya akan terus mendorong selain daripada 3 hal tadi adalah mendorong secara masif ke depan ini pembangunan infrastruktur dan juga penataan ibu kota Kolondale. Mengubah wajah ibu kota akan menjadi prioritas kita pada tahun-tahun berikutnya. Sejak mulai tahun ini kita mulai langkah-langkah yang cukup signifikan untuk penataan ibu kota karena kami sudah selesai mendesain ibu kota dan kemudian kita akan dorong ke depan untuk bisa lebih kita tata dengan lebih baik. Kapan rencananya? Desainnya kan sudah ada. Sudah selesai ya. Mulai tahun ini kita mulai membangun secara konsen pada ibu kota. Dan juga tahun-tahun yang akan datang. Tentunya tidak bisa selesai dalam 1 malam. Ya, tentunya semua penataan ini akan tahun demi tahun, step by step kita akan selesaikan. Seperti itu. Makanya kita mulai dari desain awal yang baik, sehingga nanti ke depan kita tahu sampai tahap mana kita akan kerjakan per tahunnya. Untuk targetnya nih dari pemerintah daerah Morowali Utara ke depannya apa saja? Ya, kembali tadi pada 3 fokus utama itu. Tentunya tidak boleh ada kata berhenti untuk ini. Nah, kalau tadinya kami sudah dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kami sudah mendapat predikat sedang, maka kedepannya kita harus berusaha untuk bisa naik ke peringkat tinggi. Kemudian misalnya angka-angka indikator ekonomi kita, hari ini misalnya kita pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara hari ini menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi seluruh Indonesia. Nah tentunya kita tidak boleh berpuas diri sampai di sini. Kita harus terus bekerja karena mempertahankan itu dan meningkatkan jauh lebih sulit daripada meraih. Nah, karena itu tidak pernah ada kata berhenti untuk membangun. Tidak pernah ada kata capek untuk bekerja bagi daerah dan tentunya bagi masyarakat. Terakhir nih Pak Bupati, apa pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV dan juga masyarakat Morowali Utara yang menyaksikan saat ini? Ya, tentunya saya secara pribadi dan juga atas nama Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Morowali Utara, kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, kepada rekan-rekan kami, teman-teman kami, anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, karena capaian-capaian yang hari ini diterima oleh Morowali Utara, yang prestasi-prestasi yang hari ini ditorehkan oleh Kabupaten Morowali Utara bukan prestasi Bupati dan Wakil Bupati, tapi prestasi seluruh masyarakat Morowali Utara. Karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh masyarakat Morowali Utara, untuk segala kerjasamanya, untuk segala doanya. Dan tentunya kita terus berharap kabupaten ini akan terus berkembang menjadi kabupaten yang bisa mewujudkan visi besarnya, yaitu terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan juga sejahtera. Ini tentunya menjadi cita-cita kita.
Semoga tercapai cita-citanya Pak Bupati, masyarakat Morowali Utara bisa sehat, cerdas, dan juga sejahtera pastinya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Mbak Winda, mohon doanya. Zona Inspirasi pada hari ini. Kami akhiri perbincangan bersama dengan Bupati Morowali Utara Bapak Delis Julkarson Hehi, dan saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.